Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga kita bisa hadir pada mata kuliah pagi hari ini. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Hambali yang telah mempersilahkan kelompok kami, yakni kelompok 5, untuk bisa presentasi pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya atau yang pertama, presentasi akan dibacakan oleh Alifiah Esa. Kepadanya, waktu dan layar saya persilahkan. Membaca kritis. Menurut Hodgson, dalam Tarigan 2008, membaca adalah siklus yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang akan disampaikan oleh penulis berkat kata-kata atau bahasa yang disusun. Membaca kritis adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cerdik, baik, mendalam, evaluatif, dan logis, dan tidak memiliki keinginan untuk melihat masalah dengan penulis, namun berusaha untuk memahami makna kesimpulan dari sebuah bacaan yang telah dibaca. Membaca kritis meliputi membahas dan menilai apa yang penulis katakan dan membingkai sudut pandang Anda sendiri mengenai apa yang penulis katakan dalam komposisi mereka. Nah, itu dia teman-teman pengertian dari membaca kritis. Kemudian untuk selanjutnya, yakni tujuan membaca kritis yang akan disampaikan oleh Made Sandi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, tujuan membaca kritis. Membaca kritis ini bertujuan untuk menemukan realitas yang terkandung dalam bacaan tersebut dan kemudian memberikan evaluasi terhadap realitas yang ada. Membaca kritis merupakan kemampuan untuk memahami arti penting dari membaca. Ini membutuhkan kapasitas untuk berpikir dan menjadi dasar. Dalam membaca kritis, pembaca juga dapat mempertimbangkan apa yang dia teliti lebih dalam. Dia juga akan lebih percaya pada diri sendiri daripada jika dia membaca tanpa berusaha berpikir secara mendasar. Next. Ragam kegiatan membaca kritis. Ada berbagai jenis membaca kritis yang bergantung pada jenis data yang kita butuhkan. Membaca cepat untuk menemukan suatu titik, kita hanya perlu mengetahui dalam kehidupan sehari-hari apa yang dibicarakan dalam komposisi yang kita baca, misalnya di koran. Next. Ya, ini adalah kita tidak boleh melewatkan kegiatan ini dalam membaca buku atau artikel. Itu yang pertama, membaca keseluruhan. Ya, membaca keseluruhan. Untuk menghindari kesalahpahaman, para pembaca harus membaca suatu informasi atau bentuk baca lainnya dengan membaca secara menyeluruh dan teliti. Jadi kita harus membaca secara komprehensif agar mendapatkan informasi secara lengkap dan tidak setengah-setengah. Yang kedua, menentukan ide atau gagasan utama. Dengan menentukan ide atau gagasan pembaca akan lebih mudah lagi dalam memahami informasi. Jadi kita harus dalam membaca suatu berita atau artikel, kita harus tahu apa sih yang diomongin gitu. Terus yang ketiga, memahami bacaan. Pemahaman ini akan didapatkan ketika para pembaca mengikuti kegiatan yang ada di awal, mulai dari membaca menyeluruh dan menentukan ide atau gagasan utama. Yang keempat, memberikan kesimpulan. Pada bagian ini, seorang yang telah membaca dengan kritis akan menyimpulkan apa saja bagian-bagian penting yang terdapat dalam suatu informasi. Jadi kita harus menyimpulkan apa sih yang diomongin dalam artikel atau teks itu. Jadi kita harus bisa menyimpulkan. Terus yang kelima, memberikan saran. Maka di sini adalah tempat bagi para pembaca untuk membenarkan suatu informasi sesuai dengan kebenaran yang ada, atau memberikan saran yang membangun bagi penulis agar informasi yang mereka sajikan menjadi lebih baik. Itulah kita harus sebagai pembaca kritis, kita harus memberikan saran dan kritik atas bacaan atau artikel tersebut.
Nah, itu dia teman-teman terkait dengan tujuan membaca kritis dan juga ragam membaca kritis, serta apa aja sih yang harus kita lakuin ketika membaca kritis. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fari. Waktu dan tempat, saya silahkan. Karakteristik membaca kritis, kemampuan memahami makna tersirat. Seringkali terdapat gagasan serta makna yang terkandung di balik kata atau kalimat tersebut. Dan untuk menggalinya, diperlukan sebuah kemampuan dari para pembaca bisa menafsirkan gagasan utama tersebut secara eksplisit, tidak dinyatakan oleh penulis, serta harus mampu membedakan fakta yang disajikan secara kritis. Kemampuan menganalisis ialah kemampuan membaca, melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Selanjutnya, kemampuan menilai bacaan. Kemampuan menilai isi dan penataan secara kritis dilakukan melalui aktivitas mempertimbangkan, menilai, dan menentukan keputusan. Next. Membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah. Tulisan atau artikel ilmiah adalah jenis esai yang membahas suatu masalah berdasarkan logika, pustaka, atau fakta yang biasanya dimuat dalam majalah dan jurnal ilmiah. Tulisan ilmiah bisa juga berasal dari intisari atau bagian dari hasil penelitian dan makalah yang pernah dipresentasikan dalam forum tertentu yang kemudian diterbitkan dalam majalah atau artikel ilmiah. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca kritis artikel ilmiah. Yang pertama, menggali tesis atau pernyataan masalah. Yang kedua, meringkas butir-butir penting setiap artikel. Selanjutnya, menentukan bagian yang dikutip. Dan terakhir, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Nah, itu dia teman-teman yang udah disampaikan mengenai karakteristik membaca oleh Kak Givari. Selanjutnya akan saya sampaikan yakni membaca kritis tulisan artikel atau artikel populer. Nah, apa aja sih membaca kritis buku ilmiah? Buku ilmiah pada dasarnya sama dengan artikel. Perbedaan antara kedua hal tersebut terletak pada uraian atau pembahasannya. Buku ilmiah mempunyai uraian atau pembahasan yang lebih panjang, sedangkan artikel memiliki uraian yang lebih pendek. Kemudian apa aja sih hal yang harus diperhatikan saat membaca buku ilmiah? Yang pertama yaitu menggali tesis atau pernyataan masalah. Yang kedua, meringkas butir-butir penting setiap artikel. Yang ketiga, menentukan bagian dan sumber yang dikutip. Yang keempat, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Oh ya teman-teman, tadi ada bagian yang terlewat, yakni membaca kritis tulisan atau artikel populer. Artikel populer lebih menggunakan aspek isi yang ringan dan mudah dibaca serta dipahami oleh masyarakat umum. Kemudian ciri-ciri artikel populer dimulai di surat kabar atau majalah populer. Yang kedua, membaca artikel populer tidak dibatasi usia dan bidang ilmu dan keahlian. Yang ketiga, artikel populer dapat dipahami oleh siapa saja dengan mudah dan artikel populer bersifat ilmiah populer sehingga dapat dibahas oleh siapa saja. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan membaca kritis ini, bisa ditanyakan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.